Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita tentang konsep produk atau layanan. Kemarin kita sudah belajar tentang proses pembuatan bisnis plan. Nah, apa saja yang dilakukan sebelum membuat bisnis plan? Yang pertama yaitu menentukan ide bisnis dulu, kemudian membuat konsep bisnis, kemudian membuat studi kelayakan, baru membuat bisnis plan. Nah, kemarin juga sudah pernah ada tugas untuk membuat ide bisnis yang kreatif, yang inovatif. Nah, setelah ada ide bisnis, maka kita membuat suatu konsep dari produk atau layanan yang sesuai dengan ide kita tadi. Nah, hal utama untuk mengkonversi ide bisnis menjadi sumber pendapatan yaitu dengan merumuskan konsep produk. Jadi, tidak hanya sampai di ide tapi harus dirumuskan konsepnya. Nah, konsep produk dan tawaran yang akan diberikan kepada pelanggan. Jadi nggak hanya produknya saja tapi apa saja yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Nah, apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Jadi apa yang diproduksi oleh karyawan kita, oleh oleh perusahaan itu namanya produk. Barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Jadi barang atau jasa yang dijual itu juga namanya produk. Kemudian ada juga apapun yang ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi apa yang ditawarkan ke pasar dan membuat puas atau sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar, itu juga namanya produk. Kemudian ada juga yang berpendapat produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan mampu memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan. Nih, kemarin kata Bu Tejo, produk itu harus solutif. Ini nih, sesuatu yang ditawarkan ke pasar dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi segmen pasar kita atau pelanggan kita. Jadi, produk kita merupakan solusi dari masalah segmen pasar atau target pasar atau pelanggan kita. Nah, produk dan kebutuhan konsumen. Jadi, di sini ada kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi oleh produk-produk yang sudah ada. Nah, di sini produk kita, maka kita ambil irisannya. Kita ambil yang diinginkan, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi ini. Kita ambil, itu namanya produk kita. Nah, tingkatan atribut produk itu yang pertama yaitu atribut produk dasar atau basic product. Nah, di sini di dalam atribut produk dasar kita memberi manfaat inti dari tawaran perusahaan. Contohnya di industri hotel, perhotelan. Nah, manfaat inti hotel adalah tempat istirahat atau tempat untuk tidur. Maka atribut dasar dari jasa perhotelan adalah adanya kamar atau tempat tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi, meja, lemari, dan peralatan mandi. Itu adalah produk dasarnya. Nah, berikutnya ada namanya atribut produk yang diharapkan atau expected product. Ini sesuatu yang pada umumnya diharapkan pelanggan menggunakan produk perusahaan. Contohnya tadi di dalam perhotelan, inti produknya adalah tempat tidur dan sebagainya tadi, karena hotel sebagai tempat istirahat. Nah, atribut produknya contohnya adalah tamu hotel akan mengharapkan kamar yang bersih, lampunya terang, nyaman, suasananya tenang, perlengkapan mandi higienis, dan sebagainya. Nah, itu namanya expected product. Jadi tadi
basic produknya adalah kamar yang dilengkapi dengan tempat tidur, TV mungkin, kemudian kamar mandi, meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian expected produknya adalah kamar yang bersih, lampunya nyaman, kemudian suasananya tenang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada augmented product atau atribut produk tambahan. Ini sesuatu yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan karena meningkatnya kenyamanan dan manfaat yang diperoleh pelanggan. Tadi karena expected produknya sesuai dengan keinginan pelanggan, maka ada namanya augmented product. Ini contohnya adalah tamu hotel akan senang jika hotel tidak hanya sebagai tempat istirahat tapi juga punya restoran yang enak, ada kolam renangnya, ada gymnya, ada pusat kebugaran, dan sebagainya. Itu namanya augmented product. Kemudian yang keempat adalah atribut produk potensial atau potensial produk. Sesuatu yang akan memberi keistimewaan kepada pelanggan karena tidak diberikan oleh produk dari perusahaan lain. Nah, ini biasanya adalah diferensiasi dari produk-produk yang sudah ada. Hotelnya punya visi pasar ke depan misalnya, atau punya tren tersendiri misalnya, hotel syariah, nah misalnya seperti itu potensial produk. Ini saja dari saya dulu tentang atribut produk. Ada produk dasar, produk expected product, augmented product, dan potensial produk. Nah, nanti kalian buat dari ide bisnis yang sudah kalian bikin kemarin, kalian rumuskan konsep produknya. Jadi kalian rumuskan basic produknya apa, expected produknya apa, augmented produknya apa, dan potensial produknya apa. Nanti kalian upload di Elena. Sekian saja dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.